Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat beribadah kembali bersama GKR HI Jemaat Asyadai secara online siang hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih anugerahmu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami siang hari ini masih dapat bersekutu untuk beribadah kepadamu Tuhan, biarlah benar-benar apapun yang kami bawa ini Tuhan, benar-benar bisa sampai ke hadapanmu Tuhan, bisa menyenangkanmu, bisa berkenan di hadapanmu. Terimalah Tuhan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan Roh Kudus juga tuntun, bimbing urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus urapi, supaya benar setiap firman disampaikan, setiap kata kalimat yang keluar, benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan semua yang sia-sia tidak berguna dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Urapi juga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, supaya jemaat-Mu juga bisa mengerti, bisa menerima setiap firman yang disampaikan, dan segala bentuk pekerjaan iblis yang memutarbalikkan, yang membelok-belokkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga tidak mengerti, tidak menerima, semua diikat, dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Urapi juga Tuhan, tempat dimanapun kami beribadah Tuhan, Kau urapi secara khusus Tuhan, supaya benar-benar Tuhan di setiap tempat kami beribadah, benar-benar bisa mengundang hadirat-Mu turun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat siang saudaraku sekalian. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari kitab Ibrani. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian. Judul perikopnya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini ya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsung. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Saudaraku, kalau kita sudah baca firman Tuhan ini, gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa, saudaraku. Dia mau memberikan kita sebuah tempat perhentian. Artinya Tuhan Yesus mau memberikan kita tempat istirahat, supaya kita tidak selalu terbelenggu dengan keadaan kita. Kita tidak selalu terbelenggu dengan persoalan-persoalan di dunia ini, saudaraku. Dan Tuhan Yesus itu mau memberikan tempat perhentian. Gitu ya, mungkin kalau saudaraku sering berjalan naik mobil gitu ya, sering mungkin melewati tol Trans Jawa, melewati tol Trans Sumatera. Di situ banyak sekali tempat-tempat peristirahatan. Banyak sekali rest area yang dimana kita bisa beristirahat setelah kita berjalan cukup jauh. Kita dapat makan, kita dapat minum gitu ya, kita dapat beristirahat saudaraku di tempat rest area yang sudah disediakan gitu. Jadi kita tidak terus berjalan terus
gitu. Tapi kita bisa melepas lelah kita bisa melepas gantuk kita. Mungkin kita bisa tidur sebentar gitu ya, lalu kita melanjutkan perjalanan lagi. Di dunia aja saudaraku, itu disediakan rest area saudaraku. Apalagi kalau kita bersama Tuhan saudaraku. Tuhan itu sungguh memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Sungguh memperhatikan kita sebagai umatnya yang percaya. Itu Tuhan sungguh memperhatikan itu semua. Jadi Tuhan juga tidak mau kita terlalu terbelenggu dengan keadaan kita. Tuhan tidak mau kita terlalu terbelenggu dengan masalah-masalah kita. Gitu ya. Tuhan tidak mau terbelenggu, kita umat yang percaya terbelenggu dengan itu semua. Karena itu di sini dikatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat perhentian, tempat peristirahatan bagi kita orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, di ayat yang pertama yang saya bacakan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Di sini katakan bahwa saudaraku, Tuhan sudah luar biasa baik. Tuhan sudah menyediakan tempat peristirahatan bagi kita orang yang mau percaya. Tetapi di ayat yang pertama dikatakan bahwa baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi janji perhentiannya itu tetap berlaku saudaraku. Tapi kita di sini kita diingatkan. Gitu, kita diingatkan bahwa kita harus waspada. Supaya kita jangan dianggap ketinggalan. Artinya sini udah jelas sekali saudaraku bahwa ketika hidup kita itu kita tidak perhatikan, ketika kita tidak waspada, ketika kita terlalu larut dengan dunia ini saudaraku, ketika kita terlalu larut dengan persoalan yang kita hadapi, maka kita bisa dianggap ketinggalan. Jadi di sini katakan bahwa kita harus waspada, berhati-hati. Gitu, karena banyak orang, ya saudaraku, banyak ya pengajaran-pengajaran mengatakan bahwa ketika kita sudah percaya pada Tuhan, ketika kita sudah datang ke gereja, ketika kita sudah memuji menyembah Tuhan, itu kita pasti bisa menerima tempat peristirahatan itu. Kita bisa menerima rest area yang dari Tuhan itu, saudaraku. Tapi di firman Tuhan siang ini dikatakan bahwa kita harus waspada. Gitu. Jadi bukan karena orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, bukan orang yang berjuang untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan orang yang sudah mengusir setan, orang yang sudah bernubuat, itu sudah pasti mendapatkan tempat peristirahatan ini. Belum tentu saudaraku. Gitu. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Yesus, sungguh-sungguh masuk ke dalam Yesus itu sendiri, sungguh-sungguh hidup bersama dengan firman Tuhan itu sendiri saudaraku. Baru kita bisa menerima tempat peristirahatan yang Tuhan janjikan. Ya, kalau di ayat yang 2 ini kan dikatakan bahwa karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi kenapa orang itu tidak bisa menerima tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan, saudaraku? Itu karena di sini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, padahal diberitakannya sama, firman-Nya juga sama yang diterima. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menerima tempat peristirahatan yang Tuhan janjikan? Itu karena di sini dikatakan bahwa iman di sini dikatakan bahwa iman mereka tidak bertumbuh. Gitu ya. Itu yang membuat mereka hanya mendengar. Gitu. Mereka hanya mendengar tapi mereka tidak percaya sebenarnya. Gitu, mereka hanya mendengar, mereka hanya menerima firman, tapi mereka sebenarnya tidak percaya. Karena kalau mereka percaya, iman itu pasti tumbuh. Gitu, karena iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Gitu, jadi ketika mereka menerima kebenaran firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, lalu mereka percaya, maka disitulah iman itu tumbuh. Maka iman itulah yang membuat kita bisa menerima tempat peristirahatan di dalam Tuhan. Tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang yang percaya. Kalau kita mau buka saudaraku dari Injil Roma ya saudaraku, Injil Roma pasal yang ke-10. Kita buka sebentar ya saudaraku, Injil Roma pasal yang ke-10. Lalu di ayat yang ke-10 juga ya saudaraku, Injil Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gitu. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, saudaraku, kita nggak cuma bisa mendengar, gitu. Kita nggak cuma bisa memperkatakan,
Gitu ya. Tetapi kita harus percaya. Gitu. Hati kita itu harus benar-benar percaya. Karena sini dikatakan di dalam Roma ini dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena banyak orang itu ketika menerima kebenaran firman Tuhan, saudaraku, mereka hanya mendengar. Gitu. Mereka hanya memperkatakan. Gitu ya. Mereka memperkatakan bahwa orang yang percaya itu akan naik bukan turun, akan menjadi kepala bukan ekor. Gitu. Tetapi apa kenyataannya? Itu kenapa nggak semua firman itu bisa diterima seperti yang dikatakan dalam firman. Kalau firman Tuhan mengatakan orang yang percaya akan naik bukan turun, kenapa kok masih banyak orang yang percaya itu turun ternyata? Kenapa kalau dibilang orang yang percaya itu maju bukan mundur, tetapi kenapa masih banyak orang yang percaya itu mundur ternyata? Itu karena imannya itu tidak bertumbuh, hatinya itu sebenarnya tidak percaya. Mereka hanya mengatakan firman Tuhan tersebut. Tetapi dalam hatinya mereka nggak percaya sebenarnya. Mereka masih meragukan firman itu apakah benar. Itu apakah benar? Makanya kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan, saudaraku, coba uji. Uji firman Tuhan itu. Gitu, apakah benar firman Tuhan itu? Coba diuji. Supaya kita tahu hasilnya. Kalau dibilang orang yang percaya naik bukan turun, coba kerjakan firman Tuhan tersebut. Lakukan firman Tuhan tersebut. Kalau firman Tuhan bilang jangan berbohong, jangan berbohong. Kalau firman Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Gitu kan? Kalau firman Tuhan mengatakan jangan berzina, ya jangan berzina. Coba tes, engkau akan naik apa turun? Saya percaya kita pasti naik, saudaraku. Kalau kita mengerjakan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mungkin belum sempurna, gitu ya. Kita sebagai manusia jelas, gitu ya. Kita menerima keselamatan itu semua karena kasih karunia. Karena memang kita sebagai manusia, kita tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, itu yang membuat kita dimampukan. Membuat kita dibenarkan. Coba tes, benar nggak firman Tuhan itu? Kalau benar-benar kita kerjakan, kita lakukan, mungkin belum sempurna, tapi saya percaya, pasti ada buktinya. Pasti bisa dirasakan, pasti kita bisa lihat bukti nyata dari kebenaran firman Tuhan. Gitu. Jadi ini poin yang pertama ya saudaraku, bahwa ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa cuma hanya mendengar. Kita tidak cuma hanya bisa memperkatakan. Tetapi hati kita harus benar-benar percaya. Iman kita itu harus bertumbuh dengan pendengaran firman Tuhan. Sehingga hasil dari firman Tuhan itu dapat kita terima, dapat kita rasakan. Ketika kita mendengar sebuah firman Tuhan. Ketika kita mendengar pemberitaan kabar baik. Gitu ya. Jadi ini poin yang pertama ya saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya saudaraku. Ayat ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada yang akan masuk dan ada yang memang tidak masuk. Kenapa? Karena mereka yang tidak masuk itu kenapa? Karena mereka tidak taat. Di sini dikatakan bahwa tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya saudaraku. Jadi kalau kita lihat di pasal Ibrani sebelumnya, saudaraku, di Ibrani yang pasal ketiga, di sini juga dikatakan sama. Gitu ya, bahwa itu ayat yang ke-9 ya, saudara. Di mana nenek moyangmu mau coba aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Di ayat 12, waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di sini saudaraku ya, bahwa kenapa orang itu tidak bisa masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan, saudaraku. Karena di sini katakan bahwa orang itu banyak yang sudah melihat pekerjaan Tuhan. Orang Israel itu sudah melihat pekerjaan Tuhan 40 tahun. Mungkin kita juga sama, saudaraku. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia, kita nggak pernah merenungkan, kita nggak pernah melihat. Mungkin kita hanya fokus kepada pokok-pokok doa kita yang sampai saat ini mungkin belum pernah dijawab.
Gitu ya. Sampai saat ini yang kita masih terus berdoa, kenapa kok doa saya ini tidak pernah dijawab atau belum dijawab? Gitu, karena kita sebagai manusia kita bisa cenderung jenuh, kita bisa cenderung bosan. Ah udahlah, saya capek berdoa. Karena saya berdoa toh nggak ada jawabannya. Gitu kan. Kenapa saudaraku? Bahkan orang Israel yang sudah melihat langsung selama 40 tahun pun akhirnya Tuhan marah. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bahkan di ayat yang ke-12 ini di berada 3 dikatakan bahwa seorang yang hati jahat yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Gitu. Jadi orang yang hatinya sesat, orang yang hati jahat itu memang sulit untuk bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah yang membuat orang itu tidak bisa sampai ke tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan. Padahal di sini dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Itu demikian juga kita sebagai manusia, saudaraku. Tuhan menyediakan tempat peristirahatan. Jadi setelah kita melakukan segala aktivitas, setelah kita melalui berbagai macam masalah, berbagai macam pencobaan, berbagai macam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan sudah menyediakan tempat istirahat yang pasti sebenarnya. Ada satu hari di mana kita bisa beristirahat. Tetapi karena hati kita sesat, tapi karena hati kita jahat, maka kita tidak mendapatkan rest area yang Tuhan sudah sediakan. Kalau di kitab Amsal dikatakan juga bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa saudaraku? Betapa hati kita ini gampang terkontaminasi. Hati kita ini gampang terpengaruh. Gitu. Hati kita ini gampang tersentuh. Kalau tersentuh yang baik, it's okay gitu. Tapi kalau tersentuh yang jahat, hati kita itu gampang berubah menjadi jahat. Gitu. Padahal di sini katakan bahwa hati kita tidak boleh sesat, hati kita tidak boleh jahat. Gitu, supaya kita bisa menerima yang dari Tuhan, supaya kita bisa menerima tempat istirahat yang Tuhan sediakan. Siapa saudaraku yang mungkin bergumul terus dengan persoalan yang sama, mungkin berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun bergumul dengan masalah yang sama? Gitu kan? Siapa yang mau, saudaraku? Ketika kita datang sama Tuhan, tentu kita mau dong supaya ada jawaban dari pergumulan kita, supaya ada jawaban dari persoalan yang kita hadapi. Kita mau tangan Tuhan turun dong, gitu. Karena kalau kita ikut Tuhan terus-menerus, kita berjuang untuk ikut Tuhan terus-menerus, tapi kita tidak pernah mendapatkan jawaban atas segala masalah yang kita hadapi. Ya untuk apa juga gitu. Toh orang dunia juga sama. Orang yang tidak ikut Tuhan pun juga berjuang untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi kita yang bersama Tuhan, kita berbeda, saudaraku. Gitu ya. Kalau dikatakan bahwa di Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa marilah semua yang letih lesu dan beban berat datanglah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Itu yang sebenarnya yang membuat berbeda, saudaraku. Mungkin kalau orang dunia, saudaraku, mereka menghadapi segala persoalan, mereka tanggung sendiri. Mereka pikul sendiri itu persoalannya semua. Tetapi kita berbeda. Gitu, karena kita mau datang sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan undangan kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28 tadi. Marilah datang kepadaku. Gitu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kalau secara dunia, saudaraku, secara dunia, yang mau mengundang, pasti dia mau mengundang yang baik. Orang yang lagi sukses, orang yang lagi maju, orang yang lagi karirnya bagus, itu yang diundang oleh orang dunia. Tapi Yesus berbeda. Tuhan malah mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dan semua, ya saudaraku, semua yang diundang itu semua. Gitu. Dan dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Gitu. Dan bebanku pun ringan. Gitu. Artinya ketika kita menerima Tuhan Yesus, saudaraku, kita datang kepada Tuhan Yesus, beban yang kita pikul itu bukan lagi beban yang kita tanggung sendiri seperti orang dunia. Tetapi beban kita itu sudah ditanggung separuh, boleh dibilang. Bisa dibilang separuh. Ditanggung sebagian oleh Tuhan. Jadi ketika kita bersama Tuhan, kita menjalaninya itu tidak seberat orang dunia. Gitu kan sayang dong. Gitu kalau misalkan karena mungkin hati kita jahat gitu ya, hati kita sesat gitu ya, saudaraku, hati kita nggak percaya, kita memikul beban itu sendiri. Padahal kita dibilang orang percaya, kita dibilang orang Kristen.
Tetapi kita masih memikul beban itu semua sendiri. Sayang dong. Padahal kan di sini katakan bahwa Tuhan menyediakan tempat istirahat. Itu sebenarnya itu disediakan untuk setiap kita orang yang percaya. Jadi selama kita menjalani kehidupan kita ini, saudaraku, mungkin banyak masalah, banyak apapun yang kita hadapi. Tapi pasti ada titiknya, satu titik, di mana Tuhan menyediakan tempat istirahat bagi setiap kita. Tetapi kalau hati kita gak benar, saudaraku, hati kita sesat, hati kita jahat, hati kita gak percaya, kita gak menerima tempat perhentian itu. Sayang dong, rugi dong. Padahal Tuhan mengundang semua untuk datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu berbeban berat, gitu. Karena Tuhan mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Artinya Tuhan memang datang ke dunia untuk setiap kita yang mempunyai masalah, yang mempunyai problem, yang mempunyai pergumulan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tetapi betapa sayangnya, saudaraku, kalau kita tidak menerima tempat perhatian itu. Sayang sekali, saudaraku. Ya, jadi ini yang poin nomor 2 ya, saudaraku. Bahwa ketika kita bersama Tuhan, gitu, saudaraku. Hati kita ini harus lurus di hadapan Tuhan. Hati kita nggak boleh jahat, hati kita nggak boleh bimbang, hati kita nggak boleh bercabang. Itu kenapa orang banyak nggak menerima? Karena semua itu. Karena hatinya bercabang. Itu boleh dibilang seperti orang munafik. Gitu. Mulutnya mengatakan iya, mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya tidak memuji Tuhan. Seperti dikatakan di Matius 23, saudaraku. Kita buka lagi, saudara, Matius 23. Matius 23. Matius 23. Ayatnya yang ke 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, ayat 26. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ini saudaraku. Jadi kalau hati kita itu tidak percaya, saudaraku, hati kita sesat, ya saudaraku, hati kita bimbang, hati kita bercabang, itu sama dengan ini semua, saudara. Dikatakan bahwa kita seperti orang Farisi yang dikecam Tuhan Yesus. Ya, kita seperti ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Kita seperti orang munafik yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Itu yang luarnya bagus, tetapi di dalamnya rusak. Yang sebelah luarnya bagus, ibadahnya bagus. Ya saudaraku, ritual-ritual ibadahnya dikerjakan semua, tetapi yang dalamnya busuk. Gak ada gunanya, saudaraku. Kita gak bisa menerima tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan kalau kita seperti itu. Jadi kalau dalam kekristenan, saudaraku, memang dalamnya dulu yang dibersihkan. Karena kalau dalamnya bersih, luarnya juga pasti bersih. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa dari dalam hatilah yang keluar, gitu. Dari dalam hatilah timbul segala sesuatu akar kejahatan. Timbul segala perjinahan, segala dosa, itu timbul dari dalam hati. Jadi ketika hatinya nggak bersih, ketika hati jahat, maka keluarnya pun pasti jahat. Nggak mungkin kalau dalamnya bersih, dalamnya kotor, keluarnya bersih, nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin itu. Pasti dari dalam hati dulu. Itu, maka keluarnya baru kita lihat. Yang keluar itu seperti apa. Makanya ini sungguh sangat disayangkan, saudaraku. Ya, bahkan di sini dikatakan bahwa kabar kesukaan itu kepadanya lebih dahulu diberitakan. Artinya firman Tuhan itu diberitakan pertama kepada orang Israel, lalu baru kepada orang Yunani. Jadi kita orang percaya, kita yang dianggap turunan suku Israel, tetapi kita tidak menerima itu. Jadi kita yang tadinya terdahulu, firman Tuhan mengatakan menjadi yang terkemudian. Yang duluan menjadi belakangan. Sangat disayangkan, padahal kasih karunia diturunkan kepada orang Israel, kepada orang percaya lebih dulu. Ya, jadi ini poin yang selanjutnya, saudaraku. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, di sini katakan bahwa yaitu hari ini, di hari ini ada tanda kutip ya saudaraku ya. Artinya ini poin penting. Jadi kalau hari ini kita mendengar saudaraku, jangan keraskan hati kita. Terima firman Tuhan yang disampaikan itu. Itu karena Tuhan datang untuk memberkati saudaraku. Tuhan datang itu karena sungguh besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau firman Tuhan hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Biarkan dia masuk. Gitu. Biarkan firman Tuhan itu masuk. Dengar. Dan belajar percaya. Gitu. Dengar, terima. Belajar percaya. Belajar melakukan. Tuhan, tapi saya nggak sanggup nih Tuhan. Susah firman Tuhan ini. Coba kerjakan dulu. Karena seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mau mengerjakan saudaraku, itu bukan dengan kekuatan kita sendiri 100%. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai, yang buat kita mampu melakukan. Karena kalau secara manusia saudaraku, memang kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan. Sulit. Karena memang sudah nature-nya, sudah alamnya manusia itu berbuat dosa. Gitu. Sudah alamnya memang manusia itu berbuat dosa. Jadi ketika untuk melakukan kebenaran, ketika untuk melakukan firman Tuhan memang sulit. Karena itu Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan memberikan Yesus Kristus pada kita. Gitu ya, untuk memampukan kita gitu melalui Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya secara manusia memang jelas kita sebagai manusia nggak bisa melakukan firman Tuhan sempurna, jelas. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan, pribadi-pribadi yang dimampukan. Itu karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Jangan tolak dulu. Gitu. Banyak orang kadang-kadang begitu dengar firman Tuhan, aduh ini terlalu susah, terlalu susah. Misalkan firman Tuhan katakan ampuni orang yang menyakiti hatimu. Aduh Tuhan terlalu susah Tuhan untuk saya bisa mengampuni. Terlalu sakit. Gitu ya, terlalu menderita apa yang sudah dilakukan terhadap saya. Gitu. Jangan tolak dulu. Kalau Tuhan bilang mengampuni, kita coba berjuang untuk bisa mengampuni. Gitu, karena Roh Kudusnya sudah dicurahkan bagi setiap kita orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, otomatis saat itu juga rohnya sudah diberikan pada kita, saudara. Maka Roh Kudus itulah, rohnya Tuhan itulah yang membuat kita mampu melakukan. Mungkin kita masih terseok-seok, iya benar. Saya nggak bilang mudah. Gitu ya, saya nggak bilang instan. Tetapi belajar, coba praktekkan. Praktekkan terus, belajar terus. Jangan keraskan hati kita. Terima firman Tuhan dulu. Gitu. Coba kerjakan. Saya percaya saudaraku, kalau kita belajar, namanya kita belajar. Lama-lama kita jadi terampil. Mungkin waktu awalnya susah, tapi ketika kita mau belajar, lama-lama kita menjadi terampil. Contohnya saudaraku, orang masak. Mungkin waktu baru masak, bingung gimana cara masukin bumbu-bumbu, masukin garam, gitu ya, masukin merica. Mungkin masih ragu-ragu, takut. Berapa sendok yang harus saya masukkan? Gitu. Tetapi kalau orang yang sudah ahli, orang yang sudah tampil, itu coba lihat saudara, kalau orang masak, dia nggak lagi pakai ukur-ukurannya seperti apa, langsung diambil aja set gitu. Dia udah tahu gitu berapa banyak saya harus kasih. Misalkan saya harus masak berapa porsi, berarti garamnya harus segini. Itu sudah seperti itu saudaraku. Artinya kan perbuatan kita juga sama saudaraku. Firman Tuhan mungkin kita diberikan langsung berat. Gitu, maka banyak orang kan tidak suruh mengampuni. Bapak pendeta nggak ngerasain apa yang sudah dikerjakan kepada saya. Pak pendeta nggak tahu sakitnya seperti apa, gitu. Mungkin awalnya memang begitu, tapi coba kerjakan dulu. Gitu. Jangan kerasan hatimu, coba kerjakan dulu. Nanti ketika kita lama-lama kita belajar, nanti kita lama-lama menjadi terampil. Gitu. Ketika kita sudah menjadi terampil, maka hal itu sudah tidak terlalu berat untuk kita kerjakan. Ya, ini poin yang ketiga ya saudaraku. Lalu di ayat yang ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.
Jadi di sini dikatakan bahwa sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk dalam perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi kalau Yosua sudah membawa mereka masuk, saudaraku, sebenarnya kalau Yosua sudah membawa umat Israel masuk tanah perjanjian, Tuhan nggak akan berbicara tentang hari-hari lain, saudara. Tapi nyatanya apa? Dari berapa ratus ribu orang yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, berapa banyak yang masuk tanah perjanjian? Sebenarnya kalau dari yang keluar dari tanah Mesir itu, lalu yang masuk tanah perjanjian sebenarnya cuma 2 orang. Cuma Yosua dan Kaleb. Selebihnya itu semua meninggal di padang gurun. Jadi kalaupun ada yang masuk ke tanah perjanjian, orang Israel yang lain, itu adalah mereka yang lahir ketika di padang gurun. Cuma 2 saudaraku yang masuk setelah keluar dari Mesir. Itu makanya di sini dikatakan bahwa kalau Yosua sudah membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak akan berbicara tentang hari yang lain. Tapi kenyataannya apa? Tidak banyak yang masuk. Makanya Tuhan masih memberikan di sini dikatakan bahwa jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Luar biasa kasih Tuhan kita, saudaraku. Luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita sebagai manusia, saudaraku. Dia terus memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bertobat. Dia terus memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berubah. Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk kita bisa diberkati, saudara. Tuhan terus memberikan kesempatan itu. Tetapi apa yang menjadi penghalang, saudaraku? Hanya dosa kita, saudara. Dosa kita itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan. Menghalangi kasih karunia Tuhan untuk turun atas kita, saudaraku. Jadi jangan mau ditipu iblis, saudaraku. Jangan mau ditipu iblis. Iblis itu terus memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia memanipulasi firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang terjebak, banyak orang yang tertipu. Sehingga membuat orang itu tidak bisa menerima berkat yang harusnya dia bisa terima. Dia tidak bisa menerima tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Dia tidak bisa mendapatkan rest area yang Tuhan sediakan. Padahal Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mau memberikan itu semua. Untuk setiap kita yang mau percaya, saudara. Ya jadi jangan mau ditipu iblis, saudaraku. Ya mungkin kalau sampai saat ini kita masih bekerja gitu ya. Kerjakan aja bagian yang kita bisa, saudaraku. Kerjakan yang ada di hadapan kita, kerjakan itu semua. Karena kalau Tuhan mau memberkati nggak ada jalannya juga nggak bisa, saudaraku. Karena kan di sini Tuhan bilang kan Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mau terus memberikan kita tempat perhentian-perhentian. Tapi kalau nggak ada jalannya juga, kita nggak susah Tuhan bisa memberkati, saudara. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya tidak ada seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi supaya jangan ada manusia yang mengikuti ketidaktaatan orang Israel. Mengikuti kebebalan kegilaan orang Israel yang membuat banyak sekali yang binasa di padang gurun. Padahal Tuhan menjanjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan itu semua karena ketidaktaatan mereka. Jadi Tuhan tidak mau kita mengikuti contoh, kita jatuh mengikuti contoh seperti orang Israel. Makanya kalau mungkin kita saat ini, mungkin kita sulit, kita susah. Gitu, kita menghadapi segala macam pergumulan persoalan dalam hidup ini, saudara. Kerjakan bagian kita terus di hadapan Tuhan. Kerjakan yang baik, kerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin saudara, Pak Pendeta, saya kan nganggur saat ini, saat ini Pak Pendeta. Saya nggak punya pekerjaan, gimana Tuhan bisa memberkati? Ya apa yang bisa kamu kerjakan, itu yang kamu kerjakan. Gitu ya, mungkin kalau kamu nggak, saudaraku tidak bekerja, gitu ya, saudaraku nggak bekerja, tapi saudaraku bisa melakukan pekerjaan di rumah. Gitu ya, apa yang ada di rumah kerjakan aja. Nanti lewat itu semua Tuhan memberkati, saudaraku. Yang kadang-kadang kita nggak mengerti gitu ya. Karena kita tidak tahu gimana cara Tuhan memberkati kita. Tetapi kita terus berjuang kerjakan yang baik. Nomor 1 jelas kerjakan firman Tuhan. Berjuang lakukan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Kedua kerjakan yang ada. Karena kalau banyak kan kalau orang mungkin, maaf kalau memang posisinya tidak bekerja, saudaraku. Itu iblis itu sering mengintimidasi. Iblis itu mengintimidasi pikiran kita, mengintimidasi perasaan kita, mengintimidasi hati kita, saudaraku. Yang pada akhirnya mungkin kita nggak berbuat yang aneh-aneh, tapi pikiran kita bisa berubah jadi jahat. Hati kita bisa berubah jadi macam-macam. Gitu. Itu yang membuat tidak bisa diberkati juga. Gitu. Meskipun kita nggak melakukan yang aneh-aneh nih. Kita nggak melakukan dosa-dosa yang
yang aneh-aneh. Tetapi di dalam itulah iblis bekerja gitu. Makanya jangan kasih peluang untuk iblis bisa bekerja. Gitu, lewat apa? Kita menyibukkan diri. Mungkin kerja apa yang ada di rumah kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau ada waktu ibadah, ibadah. Gitu. Jadi kita hanya fokus kepada hal-hal yang baik aja. Itu berjuang lakukan itu. Nanti Tuhan, saudaraku bisa lihat, nanti dengan caranya Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa bekerja, saudaraku. Kalau Tuhan pakai burung gagak, saudara itu bisa memberkati orang. Gitu ya. Apa yang berbeda? Gitu. Ketika kita juga mau jadi anak Tuhan, ketika kita mau juga percaya kepada Tuhan, Tuhan masih sanggup mengirimkan burung-burung gagak itu, saudara, pada setiap kita. Percaya, saudaraku. Gitu. Jadi kita berjuang untuk hidup baik, kita berjuang untuk meninggalkan dosa. Gitu. Mungkin dosa kita udah gak mengerjakan, tapi kalau pikiran kita jahat, saudaraku, pikiran kita iri, kita lihat orang, wah kok dia enak banget ya, saya susah begini. Gitu. Lalu ada timbul iri hati. Itu dosa, saudaraku. Itu yang menghambat. Makanya banyak orang gitu ya. Saya nggak ngapa-ngapain, merasanya nggak berbuat apa-apa memang. Saya nggak berzina gitu, saya nggak mencuri, gitu. Saya nggak ngomong kasar sama orang. Tetapi di dalamnya itu semua, saudaraku. Di hatinya jahat, hatinya dia iri, dia cemburu, hatinya dia emosi, gitu kan. Pikirannya juga macam-macam, pikirannya negatif. Itu semua dosa. Gimana Tuhan bisa memberkati? Nah, jadi posisi kita itu seperti yang tadi saya bilang, seperti orang Farisi tadi, gitu. Luarnya bagus, ibadahnya rutin, gitu kan? Ibadahnya rutin, kegiatan agamanya rutin, rajin ke gereja, ibadah, pelayanan. Tetapi dalamnya rusak, seperti kuburan tadi, yang luarnya dilabur putih bagus, dalamnya isinya tulang belulang. Itu yang membuat kita juga nggak bisa diberkati, kita juga nggak bisa mendapatkan tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan tadi. Gitu. Makanya di sini Tuhan mengingatkan bahwa jangan kita seperti orang Israel. Gitu. Tuhan sudah keluarkan, bahkan 40 tahun melihat berkat-berkat Tuhan, tapi masih bersungut-sungut. Padahal sudah makan roti mana, makan daging, tetap bersungut-sungut. Ini yang kita harus pelajari, saudaraku. Ya. Lalu yang selanjutnya ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, disini bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai sendi-sendi dan sumsum, bahkan jiwa dan roh sanggup ditembus oleh firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan sebegitu kuat? Kenapa firman Tuhan sebegitu hebat? Sebegitu tajam, saudara. Lebih tajam dari pedang manapun. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu Tuhan sendiri. Ya, Yohanes seperti dikatakan bahwa pada mulai ada firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, siapa yang sanggup melawan Allah, saudara? Kita semua terbuka telanjang di hadapan Tuhan. Dia sanggup menembus sampai ke yang paling dalam sekalipun. Dia sanggup membongkar yang tersembunyi sekalipun. Mungkin saudara memiliki dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin saudaraku bisa sembunyikan dari suami Anda. Saudaraku bisa sembunyikan dari istri Anda. Saudaraku bisa. Saudaraku bisa sembunyikan dari keluarga, dari anak, dari hamba Tuhan sekalipun. Gitu, dari gembala sekalipun. Bisa Tuhan, saudaraku sembunyikan itu semua. Tetapi firman Tuhan sanggup menembus itu semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu Dia sendiri seperti pedang itu yang akan menembus, yang akan membongkar. Tuhan begitu mengasihi kita, saudaraku. Kalau Dia turun, saudaraku, Dia mau membongkar dosa kita, saudara. Dia membongkar dosa saudaraku sekalian. Gitu. Itulah sumber kejahatan yang membuat kita tidak bisa mendapatkan tempat peristirahatan yang dari Tuhan. Jadi, biarkan firman Tuhan itu masuk dan memotong semua akar-akar dosamu. Memotong semua dosa-dosa yang kau miliki. Memang waktu dipotong, sekarang ketika dipotong siapa yang gak sakit, saudaraku? Sakit. Malu. Bisa emosi, tersinggung.
dipermalukan, bisa. Tetapi setelah dipotong, apa yang saudaraku rasakan? Sama saudaraku, ketika kita mungkin dioperasi, jadi kita mau ada sakit penyakit lalu dioperasi, gitu. Ketika dipotong, sakitnya seperti apa saudaraku? Sakit, pasti sakit ketika dipotong, gitu. Pasti sakit. Tetapi setelahnya apa saudara? Setelah itu dipotong, lalu diobatin, dibalut, diperban, setelah sembuh. Apa yang terjadi saudaraku? Saudaraku bebas. Saudaraku tidak sakit lagi. Saudaraku tidak menderita lagi. Tetapi firman Tuhan itu harus masuk. Harus masuk. Dan dia akan memotong semua akar-akar dosa. Memotong segala yang jahat. Sakit memang pasti potong. Tetapi sesudahnya kita sembuh. Kita mendapatkan yang dari Tuhan. Kita mendapatkan tempat peristirahatan yang Tuhan janjikan. Gitu. Karena itu, ketika firman Tuhan siang hari ini diberitakan saudaraku, jangan keraskan hati. Biarkan firman Tuhan itu masuk. Dan biarkan dia bekerja sesuai yang dia mau. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Maka ketika dia masuk, dia yang akan memotong, dia akan mengoperasi setiap sumber masalahmu. Dia akan memotong sumber dosa-dosamu. Dan di tangan dia juga yang akan menyembuhkan, akan memulihkan hidup kita. Yang akan memulihkan hidupmu. Itu tangan Tuhan juga. Gitu. Dia sanggup melakukan segala perkara, saudara. Dia sanggup menembus apapun ketika kita mau membuka hati. Ketika kita mau membuka diri, membiarkan firman Tuhan itu masuk. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Ya, di sini katakan bahwa sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita diubahkan, saudara. Ya, Tuhan itu sungguh mengasihi kita, orang-orang percaya. Gitu. Apalagi yang di luar sana aja, yang nggak percaya, Tuhan begitu mengasihi, saudara. Gimana kita yang percaya, saudara? Tentu kita mempunyai nilai lebih, saudara. Tetapi karena ketidaktaatan kita, karena kebebanan, kedegilan, itu yang membuat kita tidak bisa masuk, saudara. Yang membuat kita tidak bisa menerima tempat istirahat yang Tuhan sediakan. Inilah firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Kita renungkan, kita pikirkan, kita tanamkan dalam hati kita, saudara. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan firman-Mu yang sudah Kau sampaikan siang hari ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Tuhan Yesus, lebih tajam dari pedang manapun. Firman-Mu, Tuhan, adalah Engkau sendiri, Tuhan. Dan karena itu ketika kami menerima kebenaran firman-Mu siang hari ini, maka kami membiarkan Kau masuk dalam hidup kami. Kami membiarkan Engkau hidup dalam hidup kami, Tuhan. Yang membuat kami bisa diubahkan, buat kami bisa diberkati. Yang membuat kami bisa mendapatkan rest area yang terindah yang daripada-Mu siang hari ini, Tuhan. Tanamkan setiap firman-Mu ini dalam hati kami, dalam hidup kami, Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan siang hari ini, hidup kita bisa berubah. Hidup kita bisa menjadi berbuah banyak bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur, Tuhan, untuk ibadah siang hari ini, Tuhan. Siapapun yang sudah terlibat dalam ibadah ini, Tuhan, biar Kau senantiasa memberkati. Kau terus, Tuhan Yesus, memakai seluruh kehendak-Mu, seluruh rencana-Mu, Tuhan. Dan untuk persembahan yang kami bawa juga, Tuhan, biarlah benar-benar, Tuhan Yesus, setiap persembahan yang kami bawa ini, biar sampai ke hadapan-Mu, Tuhan, bisa menyenangkan-Mu, bisa berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kau berkati balaskan berlipat kali ganda. Untuk mereka yang belum bisa memberi, Tuhan, biar lawatan-Mu turun lewat firman-Mu siang ini. Sehingga membuat mereka bisa memberi di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau juga terus menuntun, mengarahkan, Tuhan, supaya setiap persembahan dari anak-anak-Mu ini bisa kami pakai, bisa kami gunakan untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan.
Karena kami satu iman, satu baptisan, kami satu Bapa. Karena itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita angkat tangan kita terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya, yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan, amin. Jadi demikianlah saudaraku, ibadah Sabtu siang hari ini. Sampai berjumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.